Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina wa syafi'una nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam kondisi Islam, dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nida'atul rahman li ahlil iman, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian semua berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan Allah mengingatkan kita, perbanyaklah mencari perbekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azani wa a'azakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa jamaah rahimani wa rahimakumullah, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, beberapa hari lagi, kurang lebih 5 hari lagi, kita akan mendapatinya. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya keberkahan, kesehatan, umur, sehingga kita bisa masuk ke dalam bulan yang sangat agung tersebut, yaitu bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kullu syai'in yudhafu ilal qur'ani mu'azzamatun, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, yang Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, mu'azzamatun, pasti sesuatu itu akan menjadi agung, bernilai sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril alaihi salatu wassalam, beliau menjadi ruhul amin, menjadi pimpinannya para malaikat, karena beliau menyampaikan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi dan rasul, karena turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Wa Ramadan menjadi sayyidu syuhur, bulan yang paling mulia di antara 11 bulan yang lainnya, karena di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, karena di bulan Ramadan turun
di pada bulan tersebut Al-Quran kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Lailatul Qadar menjadi khairu min alfi syahr, menjadi satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, 84 tahun jemaah. Satu malam mengalahkan 1000 bulan. Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang sangat mulia tersebut. Dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sesungguhnya sebaik-baik kita orang-orang beriman itu pun man ta'allama al-Qur'an, seseorang yang dia tidak bosan-bosan mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan dia pun mengajarkan Al-Quran tersebut. Jadi segala sesuatu Jibril menjadi pimpinan malaikat karena beliau menyampaikan wahyu. Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyidul Anbiya karena turun kepadanya Al-Quran. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena turun pada bulan itu Al-Quran. Lailatul Qadar pun demikian, menjadi lebih baik daripada 1000 bulan, bukan 1000 hari, 1000 bulan, karena turun pada malam tersebut, malam Lailatul Qadar. Dan manusia yang terbaik di antara kita adalah seseorang yang tidak bosan-bosannya dia mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, wa 'allamahu, dan juga mengajarkan Al-Quran tersebut. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Ramadan semakin dekat, orang-orang beriman pasti merasakan bahagia, gembira, sukacita, karena bulan yang akan mulia akan menghampiri kita. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala berfirman di surat Yunus surat 10 ayat 58, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, karunia Allah berupa Al-Quran, wa rahmatihi, kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka seseorang yang bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, falyafrahu, bergembiralah kalian, huwa khairum mimma yajma'un, karena sesungguhnya kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa beramal-amal soleh, huwa khairun, jauh lebih baik, mimma yajma'un, daripada perkara dunia yang kita kumpulkan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus gembira jemaah dengan datangnya bulan Ramadan? Walaupun masih ada 5 hari lagi, masih cukup lama ini, berarti kurang lebih 120 jam lagi. 120 jam, betul ya, sehari 24 jam kali 5 berapa tuh kurang lebih? Kurang lebih 125 jam lagi. Itu masih lama cuma, lama sekali. Karena berapa banyak orang-orang yang mendekati Ramadan, sehari sebelum Ramadan bahkan dia sudah ikut sholat tarawih, dijemput oleh Allah. Ada yang ikut sahur, dijemput oleh Allah. Sehari puasa, dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada tetangga 5 hari yang lalu, 50 meter dari rumah, itu pun dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menafsirkan di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 99 dan 100, hatta idza jaa ajalahumul maut qala rabbi irji'un, sehingga ketika kematian datang kepada salah satu kalian, qala rabbi irji'un, ya Allah tolong kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihah, agar aku bisa melakukan satu amal soleh. Satu amal soleh ini orang-orang yang mati kalau bisa melaksanakan itu di bulan Ramadan. Kalaupun cuman baca Al-Quran di Ramadan, bisa salat walaupun 1 rakaat di bulan Ramadan, bisa bersedekah kalau bisa di bulan Ramadan,
Satu amal soleh jemaah. Namun Allah jawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalla, tidak mungkin orang yang sudah berada di tanah, ratusan juta manusia, ribuan bahkan miliaran manusia yang sudah di dalam tanah, kalla, mereka tidak akan mungkin bisa kembali ke dunia kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sesungguhnya ini adalah ucapan orang-orang menyesal. Mereka merugi dulu di dunia karena tidak bersungguh-sungguh beribadah, terutama di bulan Ramadan. Dan di belakang mereka wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di belakang mereka ada dinding pembatas yang membatasi orang-orang yang telah meninggal dari kehidupan dunia ini sampai hari kebangkitan. Kemudian Rasulullah SAW ketika Ramadan semakin dekat, maka Rasulullah SAW memberikan kabar kepada sahabat yang lain untuk mempersiapkan diri. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Atakum Ramadan." Sesungguhnya datang kepada kalian ini bulan Ramadan, syahrun mubarakan, bulan yang sangat penuh berkah. Keberkahannya itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini ada 4 hal jemaah. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, iftaradu alaikumus shiyam. Yang pertama, karena Allah mewajibkan kepada kalian puasa. Dan puasa itu la'allakum tattaqun, ya, untuk menggembleng kita menjadi orang yang bertakwa. Dan Allah mengingatkan kita, fa inna khairaz zadi taqwa. Ayat 197 Al-Baqarah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah puasa kita, salah satunya jemaah. Karena Nabi SAW beliau bersabda, kullu amali ibnu Adam lahu. Semua amal anak Adam itu akan kembali pada orang tersebut. Sholatnya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Illa shiyam, kecuali yang paling spesial adalah puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas puasa itu. Jadi sangat spesial untuk bab puasa jemaah. Jadi dengan datangnya bulan Ramadan, orang-orang beriman ini bergembira. Walaupun memang konsekuensinya menahan lapar, menahan minum dan lain sebagainya, tapi itu kegembiraan bagi orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang-orang yang di dalamnya ada sifat munafik, ada sifat fasik, ya dia nggak suka dengan datangnya Ramadan. Bagaimana dia suka? Karena ibadah itu beban bagi orang-orang yang fasik, munafik, ya. Beban. Tapi orang-orang beriman jadikan ibadah itu kenikmatan. Zakat itu kan ngeluarin harta 2,5%. Kalau orang yang imannya lemah ya berat. Tapi kalau orang yang berimannya kuat, dia merasakan ini adalah pembersihan diri, pembersihan harta. Gitu ya. Yang kedua, Rasulullah SAW beliau bersabda, fihi tuftahu abwabul jannah. Bagaimana kalian tidak gembira? Pada bulan Ramadan 8 pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Azza wa Jalla. 8 pintu surga dibuka selebar-lebarnya, walam yughlaq minhu babun, dan tidak ada dari 8 pintu yang tertutup. Artinya semua pintu amal terbuka. Rahmat Allah sangat luas. 8 pintu, babul jihad dibuka, bab jihad, bab sedekah dibuka, bab taubah, bab shalah, bab royan yang khusus untuk orang yang berpuasa, bab birrul walidain, pintu berbuat baik kepada orang tua. Semua 8 pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kebaikan di bulan Ramadan itu luar biasa.
Ada orang-orang yang jarang ke masjid di bulan Ramadan, dia ke masjid, Pak. Jangan antum tanya, kemana aja ente selama setahun? Jangan. Itu memang rahmat Allah dibuka, Pak. Ada yang nggak pernah ngaji, di bulan Ramadan dia ngaji sambil nangis, Pak. Jangan antum tanya, kemana saja? 11 bulan kok kalau Ramadan nongol. Itu rahmat Allah, Pak. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kebaikan-kebaikan, 8 pintu surga, amal-amal itu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluas-luasnya. Jadi jangan sekali-kali kita merendahkan orang yang memamurkan masjid di bulan Ramadan saja. Dia ngajinya Ramadan saja, sedekahnya Ramadan saja. Karena memang 8 pintu surga dibukakan oleh Allah selebar-lebarnya. Maka bergembira kita jemaah. Dan yang ketiga, wa tughlaqu abwabal jahim. Dan 7 pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yuftah minhu babun. Dan tidak ada satu pintu neraka yang terbuka. Gak ada. Jangan kaget juga ketika datang bulan Ramadan, diskotik saja tutup. Perempuan-perempuan malam pun sholat tarawih, Pak. Ya. Semuanya bertobat pada Allah. Pintu-pintu keburukan ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berjualan togel pun dia tahu itu Ramadan gak berani. Biasanya jualannya hampir habis tarawih gitu ya. Nah, ini intinya kita tidak boleh ya merendahkan orang-orang yang sebelumnya ahli maksiat, masuk ke bulan Ramadan kok dia berubah. Karena memang 7 pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat jamaah, wa tughallu fihi maradatu syayatin. Kemudian Allah belenggu tipu daya syaitan. Jadi syaitan itu memang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tipu dayanya. Sehingga banyak orang bertanya, bagaimana Ustaz tipu daya syaitan itu ditutup di bulan Ramadan, namun kok ada pencurian? Ramai juga tuh pencurian. Motor hilang ketika ditinggal tarawih, rumah dibobol maling ketika ditinggal tarawih, begitu ya. Sahur motor sudah nggak ada, begitu. Maradatus syayatin memang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, syaitan itu dari 2 jenis. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan yang dari jenis jin itu memang dibelenggu oleh Allah. Namun syaitan yang jenis dari manusia itu ya berkeliaran, Pak. Berkeliaran. Sehingga para ulama menyimpulkan, kalau di bulan Ramadan ada seseorang yang dia kok bermaksiat kepada Allah, itu sudah watak, itu sudah fitrahnya orang tersebut, Pak. Karena tipu daya syaitan benar-benar ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belenggu-belenggu syaitan ya, sampai selesai Ramadan. Maka ngeri sekali ketika di bulan Ramadan kok masih menjadi ahli maksiat. Ini luar biasa. Berarti itu na'udzubillah, benar-benar itu adalah watak dan tabiatnya. Karena belenggu syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW beliau melanjutkan, man hurrima khairuha faqad hurrima al khairu kullahu. Ini peringatan bagi kita semuanya. Man hurrima khairuha, barang siapa seseorang terhalangi dari beramal-amal soleh di bulan Ramadan, faqad hurim, maka amal-amal soleh itu akan terhalangi pula di setelah Ramadan. Artinya di Ramadan kok kita nggak bisa khatam Al-Quran walau sekali, di bulan Syawal apalagi. Kadang kan di hari 1 Syawal aja masjid nggak ada yang adzan gitu ya, sibuk lebaran, betul? Iya, ini ajib ini.
Ini sering kita temukan di tanggal 1 Syawal, setan udah dibuka tuh. Zuhur itu nggak ada yang azan Pak, masjid-masjid. Betul tidak? Padahal malamnya itu ya, selesai itu. Habis takbiran, subuh kebablasan, ya. Habis itu zuhur asar, itu udah nggak ada azan di kampung. Anak sampai ya Allah, benar-benar syaitan dilepaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Hari pertama Syawal, udah syaitan itu nggak ridho kita beramal saleh. Dihancurin lagi amal-amal kita di bulan Ramadan. Ya. Faman hurrima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang tidak bisa beramal amal soleh di bulan Ramadan, maka amal soleh itu Allah haramkan bagi orang tersebut. Di bulan Ramadan kok nggak bisa ngeluarin zakat, Pak? Di selain Ramadan tambah nggak bisa. Di bulan Ramadan kok nggak tarawih, nggak qiyamul lail. Di selain Ramadan apalagi? Di bulan Ramadan nggak bisa sedekah, apalagi setelah keluar Ramadan. Man hurrima khairuha faqad hurim. Sesungguhnya seseorang yang terhalangi dari kebaikan Ramadan, maka kebaikan itu pun akan terhalang setelah Ramadan. Ini jemaah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, untuk memberikan semangat kepada kita semuanya, Rasulullah SAW beliau bersabda yang redaksinya mirip, bahwasannya Ramadan datang, Allah menutup semua pintu neraka dan membuka semua pintu surga. Dan Rasul melanjutkan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerdekakan orang-orang di bulan Ramadan paling banyak melebihi bulan yang lain. Dan itu tidak terjadi di bulan Ramadan. Terutama di dalam hadis ini, fi kulli lailatin. Allah memerdekakan hamba-hamba Allah itu di malam-malam harinya. Ya. Lillahi utaqa'u minan nar. Ada orang-orang yang seharusnya mereka itu ahli-ahli neraka. Udah ada catatan fulan neraka, fulan ini masuk neraka, fulan masuk neraka, fulanah masuk neraka. Maka orang ini beribadah di bulan Ramadan, dia mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, maka utaqa'u minan nar. Ada orang-orang yang jumlahnya sangat banyak yang tidak disebutkan oleh Nabi, utaqa'u. Artinya banyak sekali ini mereka oleh Allah Subhanahu wa taala minan nar. Wa dzalika fi kulli lailatin Ramadan hatta yantahi. Dan itu Allah laksanakan di setiap malam-malam Ramadan sampai selesai Ramadan. Itu, Pak. Lanjut hadis selanjutnya, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis selanjutnya diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, ketika mulai awal pertama malam Ramadan. Namun awal Ramadan jemaah, maka kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia sebaiknya kita mentaati yang menjadi keputusan pemerintah lewat Kementerian Agama. Di situ ada badan hisab dan ruqyat tersendiri yang akan melakukan hisab itu di hari Sabtu atau Ahad. Sabtu atau Ahad tanggal 8 atau 9 nanti. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kita di surah An-Nisa ayat 49, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taati Allah, taat yang mutlak, war rasul, taat yang mutlak, wa ulil amri minkum, dan taati pemimpin, taati pemerintah. Kemudian di hadis yang lainnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-fitru yauma yafturun nas. Sesungguhnya Idul Fitri itu yafturun nas, yaitu ketika kebanyakan atau mayoritas kaum muslimin Idul Fitri. Wal adha yauma yudhahhunna nas, dan beridul adhalah kalian bersama mayoritas kaum muslimin beridul adha. Kemudian di hadis yang lainnya,
Al-fitru as-shaumu yauma tasumun. Puasa itu dimulai bersama mereka berpuasa. Mereka di sini adalah maksudnya pemerintah, pemerintah. Wal fitru yauma tuftirun, dan berbukalah kalian, beridul fitrilah kalian bersama pemerintah. Wal adha yauma tudhahun, dan beridul adhalah kalian bersama pemerintah. Kalau awal idul fitri, kalau awal Ramadannya berbeda, otomatis nanti idul fitrinya berbeda, Arafahnya berbeda, idul adhanya berbeda, hari tasriknya berbeda. Ini agak rumit ini, ya. Jadi ini perintah Nabi SAW semuanya itu untuk menguatkan dan melihat bahwasanya Muslim itu kompak, Muslim itu bersatu, ya, nggak berbeda-beda, gitu ya. Jadi diharapkan kita kapan puasa ikut pemerintah, Selain juga kita mentaati perintah Allah, menaati perintah Rasul, ya, dan juga kita mentaati pemerintah kita, yaitu kita ngikutin pemerintah lewat sidang itsbat dan ru'yah jemaah. Setiap awal Ramadan, malam Ramadan, yunadil munadi minas sama. Para malaikat Allah yang ada di langit semuanya menyeru, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan dan amal-amal soleh, aqbil, pergunakan Ramadan sebaik-baiknya. Jadi kenapa kita semangat Pak beribadah? Karena memang malaikat itu nyeru kepada kita, namun kita nggak kerasa. Semalas-malasnya kita terawih kok, betul nggak? Ya, bahkan terawih pertama itu seperti Idul Fitri gitu kan, ya, sampai penuh jalanan. Ya sudah, itu manusia. Alhamdulillah, itu saudara kita seiman. Jangan kita rendahkan, jangan kita tanya kemana selama ini, jangan perlu. Itu memang malaikat semua yang di langit menyeru manusia yang ada di bumi, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang mau melakukan kebaikan-kebaikan, terima, pergunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang mau melakukan keburukan, aqsir, stop. Itu malaikat, Pak. Jadi benar-benar Ramadan itu kebaikan meningkat luar biasa dan keburukan itu menurun. Amal-amal ibadah naik, kemaksiatan turun. Baca Al-Quran semangat luar biasa, Qiyamul Lail semangat luar biasa. Karena ini juga faktor dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya di setiap malam. Waktu sebentar lagi. Namun di hadis Abu Hurairah yang lainnya, Rasulullah SAW mengancam jemaah, mengancam, yang ancamannya beliau mengatakan amin. Allah, Rasulullah mengucapkan amin selama 3 kali. Yang akan kita bahas amin yang kedua. Amin yang pertama ada 3 kali. Amin yang kedua ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin selama 3 kali? Amin yang kedua karena Jibril, Rasul bersabda, raghima anfurujun, sungguh celaka, sungguh binasa. Man dakhala alaihi Ramadan, seseorang yang Allah berikan kesempatan masuk di bulan Ramadan. Bahkan hatta salah, bahkan ada orang yang diberikan kesempatan masuk Ramadan sampai Ramadannya selesai. Artinya dia masuk bulan Ramadan sampai selesai Ramadannya. Walam yughfar lahu. Tapi orang ini tidak mendapatkan ampunan Allah. Tidak mendapatkan apa Pak? Ampunan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, rohima anfurujun. Sungguh orang ini adalah orang yang celaka. Sungguh orang ini adalah orang yang merugi. Jadi didoakan oleh para malaikat, terutama Jibril dan Nabi. Kenapa jemaah? Karena orang ini diberikan waktu yang sangat berharga,
waktu yang sangat luar biasa mahalnya. Dia menjadikan Ramadan sebagaimana bulan-bulan yang lain. Dia menjadikan hari-hari Ramadan seperti hari-hari yang lain. Padahal jutaan, miliaran manusia yang ada di alam kubur, mereka ingin dibangkitkan untuk melakukan satu amal soleh itu di bulan Ramadan. Baca Al-Quran, walaupun satu ayat, walaupun sholat satu rakaat, walaupun membaca tasbih, walaupun membaca takbir, walaupun membaca tahmid, membaca tahlil, la ilaha illallah, kalau bisa di bulan Ramadan. Itu permintaan siapa jemaah? Orang-orang yang telah mati, jemaah. Orang-orang yang telah mati semuanya pengen kembali ke dunia. Mohon maaf, bukan untuk melihat keluarganya, anak istrinya itu udah gak apa. Mau istrinya nikah lagi juga gak peduli pak, orang udah mati pak. Gak ada yang peduli, karena udah sibuk dengan hisab kuburnya, gak ngelihat kebunnya, sawahnya yang di kampung berapa hektar, gak ada. Apa keinginannya? La'alli a'malu shalihan. Ya Allah, kembalikan aku di dunia untuk melakukan satu saja amal saleh, kalau bisa di bulan Ramadan. Tapi Allah jawab, kalah, mustahil, nggak bisa, sudah terlambat jemaah. Maka, dan yang terakhir sekali lagi, tahtid. Ketika kita mau masuk Ramadan, tolong buat namanya planning, Pak. Planning kegiatan Ramadan kita. Jangan sampai Ramadan kita seperti Ramadan yang tahun lalu. Ramadan tahun lalu Quran ada yang nggak khatam walau sekali, ya. Kemudian iktikaf enggak, Lailatul Qadar malah muter-muter di mall, kan gitu kebanyakan, ya. Lailatul Qadar malah apa? Diajak istri ke mall gitu kan. Lailatul Qadar harusnya malah macet-macet di jalan. Makanya di planning dari sekarang Pak. Semoga waskita agak cepat dan RN ini untuk mudik bersamanya ya. Jadi semoga Lailatul Qadarnya masih dapat walaupun di kampung. Karena kadang-kadang malam Lailatul Qadar ini malam 27, 25, 27 ini malah macet di jalan. Kita sibuk dengan mulai serumah, bersihin ini, bersihin itu. Tarawehnya malah bablas baca Qur'annya. Apalagi deket-deketin Idul Fitri. Udah itu, semuanya kacau itu. Makanya semuanya dibuat apa? Planning jemaah. Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali jemaah. Sehari khatam, semalam khatam. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang aku pengikut Syafi'i. Kita di mana ini dengan imamnya? Itu ya. Amr ibn Qais, beliau itu paling dikit 2 hari sekali khatam. 2 hari sekali khatam. Itu para sahabat paling dikit itu 2 hari sekali khatam jemaah. Bagaimana dengan kita? Maka kita planning agar Ramadan ini semakin baik, semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah. Mungkin ada pertanyaan 1 atau 2 dari teman-teman RNI mungkin. Sudah tidak ada? Gak ada Pak. Taib, dari teman-teman mas kita tidak ada? Cuma tidak ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan keselamatan, umur panjang kepada kita semuanya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya di bulan Sya'ban, dan semoga Allah menyampaikan usia kita dengan semangat, dengan sehat, dan bisa optimal beribadah di bulan Ramadan. Jaga kesehatan, ya. Jaga fisiknya untuk menyambut bulan Ramadan. Oleh sebab itu puasa mendekati Ramadan itu hukumnya makruh, agar kita tetap kuat. Apalagi 2 hari menjelang Ramadan itu namanya Yaum Syak, itu terlarang berpuasa, agar kita konsentrasi nanti beribadahnya di bulan Ramadan. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa bareng-bareng, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma ya Allah, sallimna ila Ramadan, sampaikan usia kami sampai bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan,
Dan ya Allah, hantarkan Ramadan kepada kami. Wa tasallamhu minna, wa tasallamhu minna. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami semua. Mutaqabbala. Dan ya Allah, terimalah doa kami. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri kajian pada hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.